Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan pembahasan usul fikih dari kitab Al-Khulasah fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala, dan kita masuk ke pembahasan berikutnya Al-Faslul Khamis, masih dalam Mabahithul Alfaz. Pembahasan sekarang masuk dalam pembahasan mutlaq wal muqayyad. Mutlaq wal muqayyad. Baik, nah, terkadang sebagian thalabatul ilm masih agak jambur, masih agak abu-abu ketika membedakan antara umum dan mutlak. Ya, bedakan umum dan mutlak. Baik, saya kasih gambaran gampangnya saja. Kalau umum itu menyentuh dari sisi jumlah, dari sisi adat. Kalau mutlak itu menyentuh dari sisi sifat. Saya supaya lebih gampangnya saja ya. Dari sisi apa? Sifat. Jadi kalau saya bahasa gampangnya, coba memudahkan untuk teman-teman. Jadi kalau umum itu tidak terbatas jumlahnya, menampung siapapun. Tapi kalau mutlak itu tidak terbatas sifat tertentu. Sifat apapun bisa masuk. Jadi ini lebih mengarah kepada dari sudut pandang. Am lebih mengarah pada sudut pandang jumlah, mutlak lebih mengarah pada sudut pandang sifat. Ya, lebih mengarah pada sudut pandang sifat. Baik. Maka di sini kita baca apa yang ditulis oleh musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-faslul khamis fil mutlaqi wal muqayyadi, dalam masalah mutlak dan muqayyad. Beliau mengatakan qala al-mutlaqu wal muqayyadu fil mabahithil muta'alliqati bihima kal 'ami wal khas. Dalam pembahasan mutlak muqayyad itu mirip dengan pembahasan am dan khas. Mutlak itu seperti am, muqayyad seperti khas. Ya. Mutlak itu seperti am, muqayyad seperti apa? Khas. Wal mutlaqu ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin min wahdatin au kasratin. Maka mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu tertentu tanpa ada pembatasan min wahdatin au kasratin, dari satuan atau banyak. Tidak ada pembatasan satuan atau banyak, atau dalam bahasa yang lain saya mudahkan tadi, dia lebih tidak ada pembatasan sifat tertentu. Lebih pada tidak ada pembatasan sifat tertentu. Wadzalika, contohnya kan nakirah fi siyaqil itsbat fi qaulina akrim rajulan. Ya, seperti nakirah fi siyaqil itsbat akrim rajulan. Itu apa itu? Kok gak jelas kitab gua? Walladzi bihim fiha, ya, bihim. Walladzi yahummu, walladzi yahummu. Antum ada pulpen lagi enggak? Ada, Ustaz. Gitu. Pulpen yang lain aja? Enggak, anak ada. Oh, gitu. Kan. Walladzi yahummu fi hadzal mawdu' wa. Nah, yang penting dari tema ini, tema pembahasan mutlak muqayyad apa? Annahu idza warada lafdzu fi makanin mutlaqan. Jika ada lafaz ada pada satu tempat, lafadznya disebutkan mutlak. Wa fi makanin muqayyadan. Di lafaz yang lain disebutkan muqayyad. Ada qaid. Qaid itu ada tambahan sifat, tambahan catatan, tambahan syarat supaya lafaz itu dianggap. Fahal yuhmalul mutlak alal muqayyad, maka apakah yang lafaz mutlak tadi diberikan takyid di lafaz lain atau tidak? Fihi tafsilun. Ya, maka di dalamnya ada perincian, illa bahwa kecuali annahu ijmalan yahmilu alaihi. Ya, di sebenarnya ada perincian, hanya saja secara umum ya, mutlak dibawa ke muqayyad. Dalam artian, misalkan ada dua teks. Teks yang satunya menyampaikan suatu lafaz disebutkan secara mutlak. Teks yang lain menyebutkan ada sisi tambahan sifat. Maka dia ditakyid dengan sifat tertentu. Maka selain sifat itu nggak boleh masuk.
Maka yang mutlak tadi diberlakukan tapi dengan menarik sifat yang ada di muqayyad tadi ke dalamnya. Maka bil misal tadhil maqal. Dengan contoh. Wa dzalika karaqabah allati warada asy-syar'u bi'taqiha kafaratan. Seperti kasus fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Fa innaha quyyidat fi ba'dil mawadhi bil iman. Lafat tahriru raqabatin, sebagian lafat dalam beberapa kasus itu mesti ada tambahan fatahriru raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukmin. Maka tambahan mukmin ini tambahan sifat. Jadi lafat raqabah ditakyid dengan iman. Berarti budak yang enggak iman enggak bisa masuk. Budak yang iman enggak bisa masuk. Baik. Kama fi kafaratil qatl, misalkan dalam kafarah qatl, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka orang yang membunuh dia bayar kafarah kan? Kafaratul qatl, ya. Fatahriru raqabatin mu'minatin, ya. Maka membebaskan budak yang dia beriman. Ya, dia beriman. Baik, tapi di kasus kafarah zihar, Allah menyebutkan fatahriru raqabatin min qabli, tahrir raqabatin min qabli, enggak ada mukminah. Di kasus kafaratu zihar, firman Allah makanya wa talaqat fi ba'dil mawadhi kama fi kafaratu zihar fi qouli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Baik, pertanyaannya sekarang, kalau orang mau membebaskan budak untuk membayar kafarah zihar, apakah budak yang dibebaskan harus beriman atau tidak? Ya, maka secara hukum asal lafadz yang mutlak ini ditakyid dengan lafadz yang ada di muqayyad. Maka yang di muqayyad apa? Tambahan kaidnya apa? Iman. Maka dibawa ke semua lafadz yang sama yang dia masih mutlak. Makanya beliau fayuhmalul mutlak alal muqayyad ihtiyaton. Bentuk hati-hatian. Wa yushtaratul imanu fi raqabah fi kafarati dzihar. Meskipun dalam kafarah dzihar, dalam nasnya, dalam teksnya tidak disebutkan mukminah. Sampai sini paham? Paham. Baik, saya kasih contoh yang lain, supaya lebih. Dalam lafaz kasus wudhu dan tayamum, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Coba kita garis bawahi dulu, wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti dalam wudu tangan yang dibasuh sampai mana? Marafiq. Tangan fil lughah, yadun fil lughah, secara bahasa, tangan secara bahasa itu dari ujung jari sampai pangkal lengan. Ini tangan kan. Tapi dalam kasus wudu, lafaz tangan diberikan takyid apa? Ilal marafiq. Jadi ini ada qaid, ada pembatasan. Ya, ada pembatasan. Ini lafaz mutlak. Sebagian ulama diantara ulama Syafi'iyah menjadikan salah satu dalil mereka. Kenapa kok kalau tayamum juga sampai ilal marafiq? Ilal marafiq? Selain dalil hadisnya Ibnu Umar, dalilnya juga dalil Quran. Dari siapa? Mutlak muqayyad. Dari sisi mana? Allah Subhanahu ketika menyebutkan ayat tayamum, fatayammamu sa'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Wa aydikum, apa? Aydikum, aid jamak dari yad. Yad itu kan dari ujung jari sampai sini. Apakah berarti ketika Allah menyebutkan maka famsahu biwujuhikum, wajah ma'ruf, wa aydikum dan tangan kalian minat turab, apa berarti kalau tayamum dari ujungnya sampai sini? Enggak. Maka ini lafaz mutlak. Dikasih takyid apa? Ilal marafiq. Loh, tapi ada perbedaan. Ini wudu, ini tayamum, tapi ada persamaan. Apa? At-thaharah minal hadath. Nggak masalah.
Ya, sebenarnya di sini ada pembahasan dalam masalah ini, ada pembahasan yang cukup rinci ya. Bagaimana kalau misalkan ya agak lupa saya, pembahasan yang cukup rinci, cuma ini salah satu contoh yang lain. Jadi ini pembatasan. Ya. Mirip. Bukan ini. Kalau taksis maksudnya nanti ke umum, lebih kepada adat. Kalau taksis itu pada jumlah tertentu yang dibatasi. Tapi kalau muqayyad ini lebih kepada memberikan sebuah batas. Bagian atau sifat. Saya bahasakan tadi sifat lebih mudah. Ya, sifat. Kalau misalkan raqabah harus ada sifat iman. Kalau tangan harus ada sifat batasan. Ya, harus ada sifat batasan. Ini kalau kita melihat dari dalil tayamum dari ayat itu saja. Ya, beda lagi loh Ustaz, tapi dalam hadis. Kita nggak bicara hadis dulu. Hadisnya Ammar jelas. Ya, jangan sampai apa? Darbun lil wajh wa darbun lil kafain. Kan gitu. Sampai kaf ya. Enggak kita kesampingan dulu. Kita bahas usul fikih itu bahasnya gini. Jadi setiap ada teori kita bahas untuk teks tertentu dulu. Kalau sudah banyak dalil, itu nanti tugasnya para fuqaha. Meramu dengan usul fikih yang ada pada diri mereka menghasilkan sebuah hukum. Itu nanti urusan lain. Baik. Fala kulli hal. Itu mutlak muqayyad. Makanya boleh mengatakan fayuhmal mutlaq al muqayyad ihtiyatan. Istiratul iman fi raqabah fi kafrati dhihar. Baik, berikutnya al-fasul sadis fil mujmali wal mubayyan. Baik, arti coba baca. Al-mujmalu huwa ma lam tattadih jalalatuhu min qawlin aw fi'lin wa dhalika kal qur'i bi qawlihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun fal qur'u yahtamilu at-tuhra wal hayd 'ala as-sawa' wa hadha وهذا قبل أن يرجح أحد المعنيين من قبل المجتهد والإجمال في الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولا تعرف جهته كما سيأتي معنا في الأفعال فيكون محتملا للوجوب والندب والإباحة على السواء والمبين هو ما اتضحت دلالته بعد الإجمال والمبين هو ما به تتضح الدلالة من قول أو فعل أو كتابة أو غير ذلك والإجمال تارة يكون بين حقائق كالقرء. Oh iya. Oh sayang sini sayang. Sini sayang. Oh cantik. Sini sama Abi. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah al-muhtamilatu lil-hamra was-sauda was-sufra wal-fariq wal-bikr wal-amilah wa ghairiha. Baik, hasbuk. Sekarang pembahasan berikutnya. Ya, pembahasan berikutnya apa? Al-mujmal wal mubayyan. Baik, al-mujmal wal mubayyan. Mujmal itu apa? Al-mujmal huwa ma lam tattadih dalalatuhu. Ya. Min qaulin au fi'lin. Gampangannya, mujmal itu adalah lafaz yang serba berkemungkinan sama-sama kuat. Jadi fi maqami syak. Mungkin A, mungkin B, tapi sama-sama kuat. Ya, contohnya lafaz al-qur'. Qur' itu 50% kemungkinan dia tuhur, kemungkinan 50% yang lain haid. Ini mujmal. Ini mujmal.
Wadzalika kal Qur'i, makanya beliau kasih contoh apa? Lafaz al-Qur' fi qouli ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Fal qur'u yatahmilu tuhra wal haidha 'ala sawa fi darajati syak. Ya. Ini bagi binisbah, bagi orang yang tidak memiliki murajjihat. Orang yang awam, benar-benar awam, nggak tahu dalil yang lain ketika membaca ayat ini, wah ini apa ya? Ini haid atau tuhur ya? Bagi orang ini dia syak, maka lafadz ini baginya mujmal. Tapi mungkin bagi yang lain ini bukan ijmal, tapi zahir. Makanya beliau mengatakan wahada qabla an yurajjah ahadul ma'nayain min qibalil mujtahid. Tapi bagi mujtahid yang tahu, maka lafadz ini bukan lagi mujmal, tapi zahir, karena nanti memiliki sisi yang lebih kuat dengan dalil yang lain. Ya, dengan dalil yang lain. Ya. Wal ijmal, adapun ijmal fil fi'l an yaf'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi'lan la tu'rafu jihatuhu. Kama sayati ma'nahu fil af'al fayakunu muhtamilan lil wujubi wan nadbi wal ibahati ala sawa. Adapun ijmal dalam fi'il itu tidak kan ijmal dalam qaul kan. Bagaimana kalau ijmal dalam fi'il? Misalkan ada perbuatan yang dilakukan Nabi, tapi kita tidak mengetahui kira-kira hukum itu apa? Hukum amal itu apa? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu mubah? Kita masih nggak tahu. Ini juga sama. Berarti fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi dalam satu hal itu masih mujmal menurut sebagian orang yang nggak maknain. Tapi kalau orang yang sudah punya murajjihat ukhra, maka dia punya apa? Punya pendapat yang zahir, pendapat yang kuat adalah makna yang ini. Itu. Fa'ala kulli hal, apa beliau mengatakan? Adapun mubayyan apa? Wal mubayyanu huwa ma ittadhahat dalalatuhu ba'dal ijmal. Mubayyan itu adalah sesuatu yang menjadi jelas dalalahnya setelah apa? Ijmal. Ya. Wal mubayyan wal mubayyin ya. Wal mubayyin itu ma bihi tattadihud dalalatu min qaulin aw fi'lin aw kitabatin aw ghairi dzalika. Jadi sesuatu yang bisa menjelaskan sesuatu yang mujmal itu, sesuatu yang ijmal itu mubayyin. Ya, itu mubayyin. Sesuatu yang dijelaskan setelah ijmalnya itu disebut juga mubayyan. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah zahir tadi bisa juga dibahasakan mubayyan karena dia berasal dari ijmal, mujmal. Ya. Ini hanya penyebutan saja. Nah, kemudian beliau mengatakan wal ijmal taratan yakunu bainal haqaiq. Haqaiq itu jamak dari hakikoh. Jadi yang memang bukan majaz. Lafadz ini qur' itu dipakai untuk tuhur hakikatan, dipakai untuk haid hakikatan, bukan majazan. Beda kalau lafadz asad dipakai untuk hewan hakikatan, dipakai untuk orang majazan. Tapi ini enggak, qur' itu tuhur hakikatan, haid hakikatan. Ada yang mujmal model itu. Idh huwa haqiqatun fit tuhri wal haid. Makanya beliau mengatakan itu. Wataratan, jenis yang kedua, yakunu baina afradil haqiqah al wahidah. Kaqoulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, terkadang sifat ijmal itu ada pada satu benda atau pada satu hal. Tapi karena kurang sifat menjadi mujmal. Misalkan apa? Allah memerintahkan untuk menyembah sapi. Sapi sebenarnya sudah jelas kan? Kalau sapi saja sudah jelas. Tapi kalau misalkan kita tambahkan warnanya apa? Kalau kita tambahkan umurnya berapa? Kalau kita tambahkan jenis kelaminnya apa? Lafadz yang awalnya mubayyan menjadi mujmal. Makanya beliau mengatakan dari sisi ini muhtamilah lil hamra was sauda was safra, bisa apa? Merah atau hitam atau kuning, wal farid wal bikr atau Baqarah yang sudah agak tua atau yang masih muda, wal amilah wa ghairi amilah, atau dia pekerja atau Baqarah yang bukan pekerja. Menjadi ihtimal kalau dilihat dari sisi sifat-sifat selanjutnya. Tapi kalau Baqarah sendiri aslinya apa? Mubayyan. Ya, jadi lafadz-lafadz yang non mujmal aslinya apa? Mubayyan. Baik. Nah, sekarang asbabul ijmal. Kenapa kok lafadz itu bisa menjadi ijmal? Ada alasan-alasan tertentu. Silakan siapa? Ubed. Atau ada pertanyaan? Contoh al-quru wal anasa itu dipakai apa Ustaz? Hah?
Untuk al-qur'u yang punya dua makna lamasa itu punya makna tapi Al-lamasa. Mulamasa. lamasa yulama itu juga. Lamas munisa itu Pembahasan hakikah wal majaz. Karena itu masalah hakikah dan majaz. hakikat atau majaz. Mulamasa itu hakikatun fil lams, majazun fil wata'. Oh iya. Ya. 6. Terus Ta'ala asbabul ijmal walil ijmali asbab kathirah kathirah minna al-awwal al-i'lal al-mukhtar alladhi yahtamilu an yakuna ismu fa'ilin aw maf'ul li'annahu munqalibun an mukhtayarin. Mukhtayirin. الثاني مرجع الصفة المهارة يحتمل أن تكون لزيد ويحتمل أن تكون لدبه. الثالث استثناء المجهول وذلك كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فالمستثنى مجهول ولذلك بين في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. Baik, pembahasan berikutnya. Apa itu sebab-sebab ijmal? Ada beberapa sebab, paling tidak ada 3. Yang pertama kata beliau i'lal. I'lal ini maksudnya dalam masalah sorof. Dalam masalah apa? Tadi juga nyambung. Putus itu maksudnya keluar dari live. Enggak. Terus kayaknya ganti data. Terus habis sekarang ada wifi-nya lagi. Oh ya, nggak apa-apa guys. Ada wifi ya? Ya nggak apa-apa. Pakai wifi itu. Ya guys. Taib. Ada yang pertama i'lal. I'lal itu maksudnya apa? Dalam masalah tasrifan. Ada beberapa kalimat ketika ditasrif dia nggak kelihatan perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul. Kan kita tahu ya, tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Taib. Sekarang ikhtaro. Tasrifnya gimana? Ikhtaro yakhtaru ikhtiyaran wa mukhtaron fahuwa mukhtarun wa dzaka mukhtarun. Ya kan? Dia masdar mimnya, fa'ilnya, isim maf'ul, mukhtar. Ya. Maka kalau saya katakan hadza mukhtar. Taib. Hadza mukhtar ini apa? Yang dipilih atau yang memilih? Nah, ini dari segi ilal. Makanya beliau mengatakan contohnya kalau mukhtar, lafadz mukhtar. Mukhtar ini enggak jelas dia fa'il atau maf'ul, harus ada qarinah. Ya, alladzi yahtamilu an yakuna ismu fa'ilin au ya isma fa'ilin au maf'ulin. Li'annahu munqalabun an mukhtayarin au mukhtayirin. Kalau mukhtayarin maf'ul bihi, kalau mukhtayirin fa'il. Tapi kan nggak ada kalau di tasrifan. Tara yakhtaru ikhtiyaran mukhtaran fahuwa mukhtayirun wa dzaka mukhtayarun, kan nggak gitu. Mukhtarun semuanya gitu. Baik, yang kedua, marji'u sifah. Kembalinya sifat. Dalam artian sifat ini dikembalikan kemana? Contohnya, ada orang mengatakan Zaidun tabibun mahir. Fasifatu wahyal maharah. Maka kemahiran ini yahtamilu an takuna li Zaid. Sifat kemahiran ini sifatnya Zaid. Ada kemungkinan sifatnya Zaid. Wa yahtamilu an takuna li tibbihi. Ada juga kemungkinan sifat untuk kemampuan dalam kedokterannya. Jadi bisa jadi dia sifat dzatiyah pada zatnya Zaid, atau dia sifat dalam wadifahnya Zaid yaitu tabib. Ada ihtimal. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, istitsnaul majhul. Ada kemajhulan. Wa dzalika kaqoulihi ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Ma yutla alaikum ini majhul. Yang mana? Al-Qur'an itu ada 30 juz. Ada 114 surat. Ada ribuan ayat. Aina ma yutla alaikum ini. Mana istitsannya? Majhul. Ini tugasnya fuqaha. Ah, sekarang cari kamu apa yang itu dimaksud ma yutla alaikum. Fuqaha dapat. Maka kalau nggak dapat, dia tetap mustasna majhul. Makanya dia ijmal. Illa ma yutla alaikum ijmal. Walidzalika bayyana fi qoulihi ta'ala harrimat alaikumul maitatu. Uhillat lakum bahimatul an'am illal maitah. Berarti kalau maitah bahimatil an'am hurrimat. Ya, maka dia menjadi mubayyan. Ya. Baik, sekarang takhirul bayan. Satria.
Bubuk sendiri ya sayang. Sini, bubuk sini. Ya. Sini. Oh, cantik. Bubuk ngantuk. Bubuk. بيان أفعال الحج وإما تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل فقد جوزه الأشاعرة أهل السنة والجماعة Ahlu sunnati wal jamaah, badalnya Asy'ariyah. أهل السنة والجماعة بناء على جواز التقليد بالمحال لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل الآية ومنع المعتزلة منعهم التقليد بالمحال واتفق الفريقان على أنه لا يقع وإنما الخلاف في الجواز ودليل جوازه قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية ولولا أنه يجوز أن يحملهم ما لا طاقة لهم به lama tentu tidaklah lama allamahu an yas'aluhu adamahu wa faidatuhu ikhtibarul mukallafi wa ibtila'uhu. Taib, sekarang pembahasannya takhirul bayan. Taib, waktu untuk bayan, untuk penjelasan itu ada dua. Ada namanya waktul khitab, ada namanya waktul hajah wal amal. Ya, ada waktul khitab, ada waktul hajah wal amal. Ada yang memang kewajiban itu diwajibkan oleh Allah atau diwajibkan oleh syariat pada waktu tertentu, tapi amalnya enggak waktu itu. Amalnya enggak waktu itu. Tapi nanti. Nah, ada yang namanya waktu hajah wal amal, yaitu waktu untuk mengamalkannya itu. Maka ulama mengatakan takhirul bayan. Ya, takhirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah atau takhirul bayan an waqtil khitab ya juz. Wa takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ya. Maka beliau mengatakan takhirul bayan yakadu yakunu muttafaqan alaihi jawazu takhiril bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah wal amal. Hampir saja ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan tentang bolehnya mentakhir bayan dari waktu khitabnya menuju waktu hajah. Dalam artian setelah khitab enggak langsung dijelaskan. Dipending terlebih dahulu. Baru ketika ada muncul waktu hajah dijelaskan. Apakah boleh? Boleh. Seperti kama akhara bayana salawatil khamsi allati furidat lailatal isra'i wa akhara bayanu af'alil hajj. Contohnya seperti kewajiban salat. Kewajiban salat. Nabi SAW ketika pulang dari Isra Mi'raj waktu apa? Pulang dari Isra Mi'raj waktu apa? Waktu apa? Waktu subuh. Subuh kan? Pagi kan? Kan malam Isra Mi'raj kan? Namanya Lailatul Isra wal Mi'raj. Subuh. Para ulama mengatakan juga, para ulama sepakat, salat yang pertama dilakukan oleh Nabi, salat zuhur. Salat zuhur. Ya. Maka salat zuhur ini waktu amal karena ketika itu Jibril mengajarkan. Tapi khitabnya sudah malam hari itu. Ya. Maka takhirul bayan an waqtil khitab ila waqtil hajah ya juz boleh. Karena belum waktu amal. Belum waktu apa? Belum waktu amal. Tapi kalau sudah waktu amal ya harus dijelaskan karena harus mengamalkan ketika itu. Contoh gampangnya misalkan. Ya. Saya contohkan pada satria misalkan. Satria habis zuhur nanti sapu masjidnya ya. Sekarang jam 10, setengah 11.
setengah 11. Maka setengah 11 ini waktu khitab. Amarnya di sini waktu ini. Tapi setelah zuhur waktu amal. Setelah zuhur waktu amal. Ya. Taib. Contohnya akhral bayan af'al al-haji, dan mengakhirkan penjelasan waktu haji. Nabi sebelum berangkat haji sudah menjelaskan haji wajib. Tapi masalahnya amaliyah haji tidak dijelaskan Nabi kecuali ketika Nabi haji. Nabi gak datang di masjid Nabawi mengundang para sahabat, taib, karena haji itu wajib, maka saya akan mengajarkan kepada kalian fikih haji. Enggak, tapi gimana cara belajarnya? Gimana cara mengamalkannya? Nabi menjelaskan ketika haji itu dipraktekkan. Tapi kewajiban haji sudah ada sebelum praktek itu. Khitabnya sudah sebelum ada. Tapi maka ini kaidahnya para ulama. Wa amma takhirul bayan an waqtil haja wal amal faqad jawazahul asy'ariyah ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Taib. Nah, kalau takhirul bayan an waqtil haja wal amal faqad jawazahul asy'ariyah ahlu sunnah wal jamaah. Ini ada khilaf. Kalau mengakhirkan bayan dari waktu hajat dan amal. Sebagiannya jawazahul asy'ariyah ahlussunnah wal jamaah. Ada yang membolehkan dari ahlussunnah wal jamaah, yaitu apa? Asy'ariyah. Nah, ahlussunnah wal jamaah ini sifat untuk apa? Bukan sifat, badal. Rupanya ahlussunnah wal jamaah. Karena setiap ini yang mendaku ahlussunnah wal jamaah. Salafi ahlussunnah wal jamaah, Asy'ari ahlussunnah wal jamaah, Maturidi ahlussunnah wal jamaah. Bahkan mungkin Syiah mengatakan ana ahlussunnah wal jamaah. Jangan, itu lebih kepada apa, kelompok tertentu yang lebih spesifik ya, ada organisasinya digeruduk. Nah, ini kan sifatnya luas ya. Asy'ari ini kan pemikiran, jadi gak terkungkung dalam satu kelompok gitu ya. Pemikiran dia. Taib. Maka Asy'ariyah boleh kan? Kenapa boleh? Binaan ala jawazi taklif bil muhal. Ya, karena boleh mentaklif dengan sesuatu yang sifatnya mustahil. Kenapa? Dalilnya apa? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya dari apa yang dia perbuat. Maka terserah Allah mau memberikan taklif dengan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan hamba atau enggak. Dalam artian apa? Kamu sekarang waktunya amal. Misalkan kamu melakukan ini, tapi enggak disebutkan gimana caranya. Nggak disebutkan gimana caranya. Apakah boleh? Boleh saja. Hak Allah. La yus'alu amma yaf'al, ya udah ditangani Allah. Kamu yang berusaha mencari-cari sendiri. Ijtihadlah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya boleh-boleh saja. Maka boleh saja takhirul bayan an waqtil hajah. Nah, sebagian usuliyin melarangnya, tidak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah wal amal la yajuz. Wa man'ahul mu'tazilah. Ya, usulin dari Mu'tazilah menolaknya, nggak boleh. Kenapa? Binaan alaman ihim at-taklifa bil muhal, karena nggak boleh ditaklif dengan sesuatu yang mustahil. Kalau orang disuruh sesuatu tapi nggak dijelaskan caranya, mustahil mau dijalankan, nggak boleh. Tapi meskipun begitu, wattafaqal fariqan ala annahu lam yaqa. Meskipun khilaf, ini dalam aturan syariat nggak ada ceritanya Allah memberikan taklif dengan bil muhal. Semuanya mungkin. Lah terus apa fungsinya? Kita bahas sesuatu yang nggak terjadi. Kan membahas sesuatu yang nggak terjadi kan? Kita sebutkan khilaf Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Terjadi kan? Apa fungsinya? Nanti fungsinya beliau terakhir. Wa faidatu ikhtibarul mukallaf abdilahu. Dan juga mungkin saya tambahkan i'malu dzihn, untuk melatih otak kita saja untuk berpikir. Kadang memang dalam masalah usul itu gitu, ada sesuatu yang sifatnya ya khilafnya ini lafzi atau khilaf la thamarata fiha. Enggak ada. Memang ada beberapa hal seperti itu yang disebutkan oleh Farqa. Ya, wa innamal khilafu fil jawaz. Hukumnya khilafnya hanya masalah hukum. Faktanya, faktualnya enggak ada. Ya. Faktualnya enggak ada. Kenapa la yukallifullahu nafsan illa usaha? Faktualnya nggak ada. Semua yang ditaklif oleh Allah pasti mungkin, bukan muhal. Tapi kalau misal terjadi, misal ini iftiradi gitu ya, misal terjadi mata-mata Abu Hanifah, misal terjadi, apakah itu boleh? Boleh saja. Kenapa?
Allah la yusalu amma yaf'al. Allah berkehendak, terserah Allah. Kok ngatur-ngatur pangeran? Ngatur-ngatur Allah. Nggak ada hak bagi hamba untuk mengatur. Tapi sudah Allah takdirkan, nggak mungkin, nggak ada dalam wakilnya, nggak ada. Nah, dalil jawaznya apa? Wa dalil jawazi qaulu ta'ala wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Sisi pendalilan apa? Dalalahnya apa? Falaula annahu yajuz an yahmilahum ma la taqata lahum bihi lama 'allamahum an yas'aluhu adamahu. Seandainya kalau nggak boleh mentaklif dengan sesuatu atau tidak mungkin mentaklif dengan sesuatu yang muhal, maka nggak mungkin hamba diajari untuk minta kepada Allah jangan diberikan taklif yang muhal. Ketika kita diajari meminta berdoa pada Allah, ya Allah jangan berikan taklif yang muhal, itu menunjukkan ada kemungkinan Allah bisa saja memberikan taklif yang muhal. Makanya kita disuruh berdoa, ya Allah jangan kasih taklif yang muhal. Ya. Makanya doanya wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jawabannya apa jawabannya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dijawab oleh Allah. Maka fil waqi' enggak ada. Maka khilafnya ya khilaf ya gitu aja. Yang faedah itu ikhtibarul mukallaf wa ibtilahu. Ala kulli hal. Lanjut. Baik. Faslu sabi' fi dhahir wal muawwal. Lanjut. Siapa tadi? Sampai siapa? Bismillah. الفصل السابع في الظاهر والمؤول. الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة وزنية مع احتمال غيره. فقد قدمنا الفرق بينه وبين النص والمجمل أول الكتاب. فقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه وهو أغلب الكلام. وأما المؤول فهو متوقف على معرفة التأويل. والتأويل هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح بدليل. والمؤول هو اللفظ الذي حمل على غير ظاهره لوجود الدليل. وذلك كما ورد في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعودني. Ya abdi maridtu falam ta'udni. Maridtu ana Allah. Ya abdi maridtu falam ta'udni. Faqala al-abdu. Qala al-abdu kaifa tamridu wa anta rabbul izzati. Faqala maradu abdi fulanun falam ta'uduhu lawajadtahu lawajadtani ya Allah lawajadtani inda faqawluhu ta'ala maridtu yadullu ala annahu yambaghi illa anna. Sekarang kita masuk zahir wal muawwal. Zahir itu gini. Saya kasih rumus sebelum masuk ya. Zahir itu gini. Jadi ada lafadz yang menunjukkan satu makna tertentu. Ketika makna itu rajih, dia punya dua makna. Tapi ada sisi makna rajih, ada sisi makna marjuh. Yang rajih disebut zahir, yang marjuh disebut muawwal. Yang marjuh disebut muawwal. Ya. Maka zahir itu ihtimalur rajih, wal muawwal ihtimalul marjuh. Hukum asalnya suatu teks dibawa kepada ihtimalul zahir, ihtimalur rajih. Tapi terkadang juga ihtimalul marjuh itu yang dikuatkan.
Karena tidak mungkin ihtimalul adh-dhahir. Dhahirnya kayak gini, enggak, itu harus ditakwil. Harus ada ditakwil. Karena ditakwil enggak akan benar maknanya. Dan ini akan menimbulkan kesesatan. Ya, nanti kita akan lihat. Maka beliau menan fasl sabi fi dhahir wal muawwal. Adh-dhahir huwa alladhi dalla 'ala al-ma'na alladhi wudi'a lahu dalalatan dhanniyatan ma ihtimali ghairihi. Dhahir itu adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna tertentu yang memang secara dhahirnya maknanya itu. Dan dia rajih. Dhahir itu rajih. Ya. Wa qad qaddamna al-farqa bainahu wa bainan nas. Ya, kalau nas kan la ihtimala lahu. Ya, kalau nas la ihtimala lahu. Biasanya ini pada angka-angka. Kalau mujmal ihtimal 50%, 50%. Mubayyan itu mujmal yang sudah ada penjelasan, maka dia jadi mubayyan. Zahir itu ihtimal rajih, muawwal ihtimal marjuh. Itu. Baik, waqad ajma'al ulama ala annahu yajibul amal bidzahir fima huwa dhahir fihi wa huwa aghlabul kalam. Hukum asalnya kalam itu kita interaksi dengannya dengan zahirnya. Hukum asalnya dengan zahirnya. Wa amal muawwal fahuwa mutawaqifun ala ma'rifati ta'wil. Muawwal itu sesuatu yang harus ada takwilnya. Tidak seperti zahirnya gitu. Zahirnya seperti ini, tapi sebenarnya tafsirannya seperti ini. Wa ta'wil utama huwa hamlul lafdzi dzahir 'alal ma'nal muhtamalil marjuh. Tapi bidalil. Dia membawa lafadz yang harusnya zahirnya seperti itu, dikatakan zahirnya nggak seperti itu, tapi yang lain. Tapi ihtimal ini marjuh, tapi harus dengan dalil. Dan terkadang dia menjadi rajih. Ya, seperti nanti kita akan bahas contohnya. Wal muawwal huwal lafdz alladzi humila ala ghairi dhahirihi liwujudi dalil. Ya, yang tidak dihukumi secara zahirnya. Contoh misalkan kasus wa dzalika kama warada fil haditsil qudsi, seperti dalam hadis qudsi. Hadisnya sahih ini, ya abdi, maritu falam ta'udni. Allah menyampaikan apa? Wahai hambaku, aku sakit. Berarti ini menisbatkan sifat sakit kepada siapa? Allah. Apakah itu benar atau apakah itu iya atau apakah itu makna yang zahir? Iya, ini makna yang zahir. Maritu itu kan nisbahnya pada Allah, zahir. Falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Seorang hamba bertanya, kaifa tamrad wa anta rabbul izzah? Kok bisa jenengan sakit ya Allah? Wong jenengan pangeran. Ya, faqala maridu abdi. Ini takwilnya. Maritu maridu abdi, laisa ana, lastu ana. Tapi apa maridu abdi? Falam ta'udhu. Falau uttahu lawajatani indahu. Baik, faqaulu ta'ala maritu yadullu ala annahu yamrad. Illa anna hadza muhal fi haqqillahi ta'ala. Fal makna dhahir, makna yang dhahir ini perlu ditakwil, harus ditakwil, bahkan harus. Enggak mungkin Allah sakit. Kenapa? Karena sakit itu sifatun naqsin. Dan tidak mungkin menisbatkan sifatun naqsin lillahi ta'ala. Enggak boleh. Enggak mungkin. Baik, falidzalika tasa'alal abdu kaifa tamrad wa anta rabbul izzah. Ya, fa'allamahu syari' ta'wilu hadza dhahir. Maka syariat yang mengajarinya gimana? Anal murad maradu abdi, marido abduhu. Hambanya yang sakit, bukan Allah. Wa nasabal maradu ilaihi litashrifi abdihil mu'min. Nah, al maradu dinisbatkan sakit kepada Allah untuk sebagai bentuk pemuliaan pada hamba tersebut. Karena hamba itu yang menciptakan Allah berimannya kepada Allah sebagai bentuk memuliakan. Sebagai bentuk memuliakan. Wal itharati ihtimamil mu'min bi akhil mu'min. Ya, la siyama in maridha fayauduhu. Ya, maka juga sebagai bentuk supaya ada perhatian ya sama muslim. Taib. Nah, selesai. Wa ala hadza yuqal kaifa yujadullahu indal marid. Kalau begitu, kan tadi sudah kalau marid tu falam ta'udni sudah ditakwil langsung dalam hadis. Tapi di akhir hadis lau uttahu lawajatani indahu. Taib. Bagaimana mendapati Allah di sisi orang sakit? Apakah Allah bersama setiap orang yang sakit dengan zatnya? Kan muhal juga. Ya, berarti kalau Allah bersama setiap orang yang sakit dengan zatnya,
maka jumlah Allah banyak. Ini mustahil. Orang sakit banyak kan gitu ya. Maka beliau mengatakan kaifa yujadullah indal marid wa hal yakunu Allah indahu fil mustashfa au fil bait au ghairihima minal amakin wal huwa inda kulli marid. Wal jawab annahu kama awwalalana Allahu asyaqal awal wal marad fa'allamana kaifiyata ta'wil sahih. Fa innana nu'awilu syaqqas tsani wa naqul lawajadtani indahu ay wajadta rahmati. Rahmahnya Allah yang ada di sisi orang sakit tadi. Karena ketika kita mengunjungi itu ada amal yang bagus dan rahmat Allah turun kepada amal-amal yang soleh. Jadi bukan zatnya Allah. Ya. Contoh yang lain atau kita selesaikan dulu. Wa dalilu ala wujubi hadza ta'wil, dan apa dalilnya harus ditakwil? Wa istihalatu ihtiwa'il mustasfa au ghairiha 'ala Allah. Ya. Ihtiwa itu apa? Mencakup, membatasi. Karena Allah tidak mungkin dibatasi oleh mustasfa. Mustasfa itu makhluk, Allah tidak mungkin dibatasi oleh makhluk. Ya, Allah tidak mungkin dibatasi oleh makhluk. Baik. Contoh yang lain. Nah, ini nanti masuk ke, kalau ini nggak ada khilaf ya, antara Atsari dengan Asy'ari nggak ada khilaf. Sama. Contoh yang lain juga nggak ada khilaf adalah Allah Subhanahu wa menyampaikan wa huwa ma'akum ainama kuntum, ma'iyatullah. Ma'iyatullah ini zahirnya wa huwa ma'akum ya bidzatihi. Zahirnya. Tapi ini wujub takwil, harus ditakwil. Kalau nggak ditakwil, nanti akan ada akidah al-hulul wal ittihad. Bersatunya Allah dengan hamba, makhluk, manunggaling kawula Gusti. Ya, maka harus ditakwil, wujub takwil. Maka apa? Wa huwa ma'akum bi ilmihi. Wa huwa ma'akum bi ilmihi wa nusratihi idza kana mu'minan, jika dia mukmin. Baik. Contoh yang kedua, wa minhu qauluhu ta'ala wa ja'a rabbuka. Sifatul maji. Sifatul maji. Faqad hamalahul ulama ala maji'i amrillah. Laisa maji'illah. Ini indal Asy'ariyah. Indal Asy'ariyah. Maji'i amrillah. Ya. Sama juga ayatun nuzul. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin. Fayad'u ya man da'ani yastajibu lahu, dan seterusnya. Turun Rabb kita. Maka nuzul ini nuzulnya nuzul rahmatillah. Iya. Tapi sebagian ulama yang Atsari, seperti kita bisa lihat di kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau kitab mungkin dalam pembahasan sifat bisa melihat dalam kitabnya Ibnu Qudamah ya. Apa itu judulnya? Ya Allah. Lum'atul I'tiqad atau syarahnya Syekh Utsaimin. Sifatul maji sifatun lillah. Jadi ya, bukan amrullah. Ya bagaimana majinya Allah gimana? Ya terserah Allah. La yusalu amma yaf'al. Yang penting nggak sama dengan makhluk. Nggak sama dengan makhluk. Ya. Oh ini mutasyabih, ini berarti apa namanya? Musyabbih ini, musyabbihah. Ya. Menyamakan Allah. Mujassimah, menjisimkan Allah, menamakan Allah. Ini kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Allah memiliki ilmullah ka ilmi laisa ka ilmi makhluk. Ya. Allah memiliki sifat-sifat yang lain, tapi tidak sama seperti makhluk. Ya gimana ya, nggak tahu, sudah nggak perlu tanya, nggak tahu. Istiwanya Allah gimana? Ya istiwanya Allah ya liku bijalalatihi. Maji'illah ya nggak tahu ya. Ya ji'u bijalalatihi. Ya nggak tahu kita gimana maji'illah. Tapi yang jelas maji'illah. Tidak perlu ditakwil di sisi ini, tapi karena memang ulama Asy'ariyah mentakwil sifatul maji. Makanya beliau mengatakan maji'u amrillah. Listihalati ma'nal maji' al-haqiqi wa huwa khuluwu makanin minallah wastighalu akharin bihi 'ala Allah. Beliau menolak sifatul maji langsung kepada zatillah. Karena kenapa harus dakwil ada amrullah? Karena maji itu dari sisi bahasa, istilahnya apa? Artinya apa maji itu? Maji itu adalah khuluwu makan wasdighali makanin akhar. Maji itu ada sesuatu yang berarti ditinggalkan dan ada sesuatu yang terisi. Itu maji.
Kan gitu. Maka kita katakan definisi semacam ini adalah definisi yang sifatnya dibuat oleh makhluk. Maka definisi yang dibuat oleh makhluk tidak bisa membatasi Allah. Allah tidak bisa kita batasi dengan definisi yang kita buat. Allah tidak bisa kita batasi dengan definisi yang kita buat. Ala kulli hal ini khilaf ya. Dalam masalah sifat ya. Tapi ya kita tegaskan pokoknya ini akidahnya Asy'ariyah. Kalau Atsari meyakini bahwasanya maji'illah ya maji ya bi maji yaliku bi jalalatillah. Ya enggak tahu kita gimananya itu. Tidak kita takwil di ayat ini. Wa dalilu hadza ta'wil qauluhu ta'ala fi suratin Nahl hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbika. Nah, Asy'ariyah juga punya dalil. Ya. Apakah mereka tidak menunggu kecuali datang kepada mereka malaikat au datang kepada mereka amru rabbika. Jadi yang datang bukan rabbuka tapi amru rabbika. Ya. Jadi bukan apa? Bukan rabbuka tapi amru rabbika. Maka itu pada hari kiamat. Ya. Maka bisa dijawab. Ya, amru rabbika di sini ya mungkin pada hari kiamat, bukan mungkin ya. Memang pada hari kiamat. Hal ini kan tentang kisahnya nanti pada hari kiamat kan. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbika. Kita sampaikan, ya memang pada hari kiamat datang Allah Subhanahu wa taala dan juga hal-hal yang dibawa oleh Allah apa saja? Ada hisab, ada mizan. Itu semuanya amrullah. Jadi tidak menghalangi bahwasanya ya'tiya amru rabbika menghalangi ya'tiya rabbuka. Itu. Tidak menghalangi apa? Ya'tiya rabbuka. Wallahu taala alam. Nah, sebenarnya saya pribadi itu agak mir-mir kalau kita membahas sifatullah. Sebenarnya saya pribadi ya. Ini kalau yang ahli-ahli akidah mungkin bisa dibahas sama ahli akidah. Kalau saya sendiri agak mir-mir. Ya. Karena Imam Syafi'i juga menasihatkan kepada muridnya Imam Muzani. Ya. Berbicaralah kamu pada suatu yang kalau kamu salah dibilang kamu salah. Jangan berbicara dengan sesuatu yang kalau kamu salah kamu dibilang kafir. Agak mir-mir berbicara akidah mir-mir. Apalagi berbicara tentang hakullah ta'ala. Khawatirnya kita ini salah. Nah kalau salah tentang dzatullah, tentang sifatullah, wah fatal sekali. Kalau memang bukan ahlinya, dan saya akui saya bukan ahli dalam masalah ini. Ya, sebaiknya mungkin kalian setelah ini belajar pada ahli akidah ya, mungkin Ustaz Agus Hasan Basri hafizallah. Beliau sangat pakar sekali dalam masalah ini. Ya, mungkin untuk yang anak Libya juga bisa belajar ke siapa Ustaz Firanda atau siapa ya. Taib wa nadhiru hadza katsir fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal ini juga banyak dalam Al-Qur'an. Nah, itu kata beliau. Waqsamu ta'wil. Nah, sekarang pembagian takwil. Yang qasimu ta'wil min haitsu sihha wal fasad ila thalathati aqsam. Ya, terbagi 3. Yang pertama takwil sahih. Wa huwa ta'wilul ladzi yusaru ilaihi bidalilin sahih minal aqli awin naqli kama qaddamna. Takwil yang sahih yaitu takwil dengan dalil yang benar, dalil dari akal atau dari nakal, dari teks, ya, dari teks syar'i. Takwil yang kedua, takwil fasid, wa huwa alladzi yusaru ilahi bima yadhunnuhul muawwil. Dia mentakwil hanya berdasarkan dzonnya. Bi'tiqadihi dengan keyakinannya, dalilan, ya, dengan keyakinannya bahwanya itu dalil. Wa huwa laisa kadzalika fil waqi' katakwilati ashabil firaqid dhallah. Ini takwil fasid. Takwil yang fasid. Karena apa? Karena dia mentakwilnya dari sisi subjektivitas pendapat dia pribadi tanpa berlandaskan kepada nas atau berlandaskan kepada dalil yang ada dari yang difahami oleh para ulama. Wa ta'wilul batilil mardud, ada yang takwil batil. Apa? Wa huwa alladzi yusaru ilaihi bila dalil, tanpa dalil sama sekali. Bal bitahakum, tahakum itu al-kalam bi ghairi dalil, itu tahakum. Iya. Katawilatil malahidah, seperti takwilnya orang-orang ateis. Wal batini atau ahli batin, ahli kebatinan. Tasawuf batin, tasawuf yang ghulu, tasawuf ahli batin. Sangat dibenci oleh para ulama. Yang sampai pada level derajat misalkan nggak perlu sholat. Sholat itu untuk orang yang ahli syariat. Ya.
Sholat itu untuk menuju yakin. Ya, sholat itu untuk menuju apa? Yakin. Kalau sudah yakin nggak perlu sholat. Takwil batil. Takwil batil dari ahli batiniyah, dari tasawuf. Wal mujassimah, dan orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Seperti apa? Orang yang mengatakan yanzilu rabbuna kama anzilu min hadzal minbar. Ini mujassimah jelas. Mujassimah jelas. Menjisimkan Allah. Nah, ini perlu dijelaskan juga. Kadang orang-orang dalam tanda kutip ya, salafi dituduh sebagai mujassimah. Sejatinya ini tujuan yang tidak benar. Ya, tujuan yang tidak benar. Sangat mengingkari bahwanya Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, itu diyakini. Ya. Tapi mungkin itu karena mungkin salah dalam memandang, dalam persepsinya. Ya, dituduh mujassimah atau apa enggak. Ya. Ahlussunnah atau salafi itu hanya berta'amul dengan nas-nas yang sifatnya sifatullah dari zahirnya. Kalau misalkan itu layah tamilu takwil, tidak perlu ada takwil, ya nggak usah ditakwil, ya nggak usah ditakwil. Dan itu juga berlandaskan dari apa? Dari riwayat-riwayat yang ada, dari riwayat sahabat, riwayat tabiin. Nggak ada yang mentakwil itu, ya sudah nggak usah ditakwil. Ya, kalau misalkan mereka mentakwil, ya kita takwil. Mereka mentakwil, ya kan tafsiran Al-Quran dari Al-Quran bil Quran, atau Al-Quran bis sunnah, atau Al-Quran bi sahabah, kan itu. Taib wa ghirim, dan selainnya wa huwa kufrun, dan ini bentuk kekufuran. Bentuk apa? Kekufuran. Taib. Kama yanqasimu ta'wil min haitsu dhuhurihi wa khafaihi ila qismain. Sebagaimana juga takwil terbagi menjadi dua, dari sisi apa? Nampak dan juga tersembunyi. Takwil qarib wa huwa ta'wilul ladzi yadhharu ma'na bi adna dalilin wa ta'ammulin. Kama fi qoulihi ta'ala bal yadahu mabsutatani kinayah 'anil karami fir raddi 'alal ladzina qalu innallaha bakhilun. Ya. Maka ini mentakwil sifat Allah, yaitu apa? Yad. Mentakwil sifat Allah, yaitu apa? Yad. Maka ulama terbagi dua dalam masalah takwil sifat Allah, yad, takwil yad. Apakah yadullah itu perlu ditakwil? Sebelumnya, lafadz yad dalam Al-Quran ada beberapa sighah. Ada pakai yadi, yadun, mufrad, ada yadai, ada aidi. Mahalul ittifaq, kita sampaikan dulu ya, penting kita mengetahui apa? Mahalul ittifaq sebelum kita berdiskusi. Semuanya sepakat kalau lafadznya aidi itu muawwal. Sepakat. Salafi, Asy'ari sepakat. Aidi itu maknanya kuah. Maknanya kuah. Tapi yang mukhtalaf adalah lafadz yadai dan lafadz yad, dengan mufrad dan dengan musanna. Asy'ariyah mentakwil yad dan yadai itu bukan yad jarihah. Bukan yad jarihah. Karena yad itu nanti ditakrif yad di pengertian yad itu apa? Salafi memandang yad dan yadai sifatun lidzatillah. Sifatnya Allah. Dia enggak muawwal. Dia sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Ya. Karena hukum asalnya memang kita berta'amul dengan Al-Quran adalah zahir. Dengan apa? Zahir. Ya, maka di sini contohnya takwilu qarib. Ya. Contohnya bal yadahu mabsutatan. Kata beliau kinayah anil karami. Maka tangannya Allah, kedua tangannya Allah mabsutatan, terbuka. Maka ini kinayah dari apa? Al-karam. Apa namanya istilahnya? Dermawanan. Bukan benar-benar tangan. Bukan benar-benar apa? Tangan. Ya, karena untuk sebagai counter jawaban daripada ucapan orang Yahudi, yadullahi maghlulah, yaitu bakhil. Allah bakhil. Ya, maka mereka mengatakan itu dengan kinayah, dijawab Allah dengan kinayah. Ya, dijawab Allah dengan kinayah. Bimakna istaula. Ini akidah sesuai akidah Asy'ariyah.
Ma'a qaulina bi ta'wili hadhil ayah wa 'adamu hamliha 'ala dhahiriha. Mimma yatanafa ma'a tanzihillah 'ani sifatil hawadits. Karena mereka memandang bahwasanya istawa ini berarti Allah akan berbatas pada satu ruang. Iya kan? Berarti Allah akan terbasati dengan arsy-Nya. Sumastawa 'alal arsy. Ala ya dulu al jihah. Wal jihah makhluk. Idzan Allah yuhaddu bi makhluk. Kan gitu. Allah beristiwa di atas arsy. Atas itu menunjukkan arah. Arah itu makhluk Allah. Maka kalau kita mengatakan Allah di atas arsy beristiwa di atas arsy, maka ini kita menunjukkan Allah terbatasi dengan makhluknya. Nah, kita katakan ini takwil ba'id dalam artian ya kata beliau istawa makanya ditakwilkan dengan istaula. Tapi takwil ini takwil ba'id kata beliau. Karena orang perlu mengkaji terlebih dahulu sampai muncul takwilnya istawa istaula. Ya. Maka salafi mengatakan ini juga takwil yang dilarang sebenarnya, juga bukan takwil sebenarnya. Istawa ya istawa, bukan istaula. Istaula artinya ya menguasai, bukan istaula. Wala na'ni bil ba'id al fasid awil batil kama fit taksimi sabik. Tapi bukan maksudnya takwil ba'id ini berarti dia rusak atau batil, enggak. Bal na'ni annahu sahih illa annahu ba'idun wala yadhhar bi adna dalilin au ta'amul. Jadi tidak cukup hanya sekilas sudah paham, enggak. Perlu difahami lebih dalam. Ya, baik. Nah, itu versi Asy'ariyah. Makanya maksud bahas usul fikih ternyata ada akidah banyak. Kita sudah sampaikan tadi. Asy'ariyah memasukkan akidahnya, tapi kita sampaikan tadi kalau salafi maka tidak mentakwil ayat-ayat sifat. Hukum asalnya ayat sifat tidak ditakwil kecuali ada takwilan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada riwayat yang memang mengajarkan itu adalah takwil, ya, atau dengan alasan yang sahih yang dibenarkan. Baik, demikian wallahu taala alam. Ya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Balik lagi masuk. Iya, sudah.